Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas sedikit membahas apa itu fungsi analyzer. Nah, ini kemarin juga banyak yang nanya alat untuk pengecekan freon itu namanya apa. Nah, saya sebut analyzer, bisa juga manifold. Nah, di sini terdapat dua jarum, yang merah sama yang biru. Ini masing-masing jarum ada fungsinya. Ini warnanya juga ada fungsinya. Terus di sini ada tiga selang. Yang biru selang biru, yang tengah selang kuning, dan yang ujung kanan ini adalah selang merah. Nah, kita lihat dulu di jarum yang biru. Di sini ada bar, ada PSI. Nah, di merah juga ada bar sama PSI. Nah, cara bacanya gimana? Ini jarumnya ketika kita tancapkan ke kompresor, ini yang biru ke low press dan yang merah ke high press. Jadi yang biru untuk tekanan rendah dan yang merah untuk tekanan tinggi atau high press. Nah, kita sambungkan yang biru ke low press. Jadi kalau Anda mau ngecek freon, kalau ada tambahan R134, Anda harus punya koplernya. Jadi dipasang ke kopler, nanti dipasangkan ke yang low press, yang pipa 5/8. Terus yang selang merah ini yang high press, kalau langsung R12 langsung dimasukkan ke kompresor, ke nipple. Kalau ada koplernya, kita pasang kopler yang merah, kita pasang langsung ke yang 3/8 atau yang high pressnya. Nah, jadi alat ini fungsinya buat pengecekan tekanan freon. Terus bisa juga pengecekan ketika ada mampet di jaringan AC seperti kondensor, dryer, ataupun ekspansi. Jadi kalau ada yang mampet, kita bisa lihat di jarum yang low press dan high pressnya. Nah, untuk tekanan normal kompresor, ketika kita nyalakan AC pada mobil, kita kita langsung konekkan ke low press, maka di sini jarum ini akan bergerak ke 20 sampai 30 PSI. Ini untuk tekanan kompresor normal. Sedangkan yang high pressnya dari 180 sampai 215 itu udah kategori normal PSI ya. Jadi 180 sampai 215 PSI untuk tekanan high pressnya. Nah, bagaimana ketika di jaringan AC ada mampet? Kita sebut saja mampetnya di ekspansi. Maka kalau ada mampet di ekspansi, yang tadinya low pressnya 30 PSI, maka akan turun jadi 10 PSI, bahkan sampai 0 PSI. Ini untuk yang tekanan low pressnya. Kalau tekanan normalnya 30 PSI, maka kalau ada yang mampet 10 PSI atau 0 PSI, itu udah bisa dikategorikan ada yang mampet. Entah itu di ekspansi ataupun dryer ataupun kondensor. Nah, nanti kita bisa lihat mampetnya di mana. Kita bisa cek. Nah, untuk pengecekan yang high pressnya, ketika ada jaringan yang mampet di ekspansi, maka temperatur cenderung akan naik, tekanannya cenderung akan naik. Jadi 250 bahkan sampai 300. Nah, kalau kasus seperti ini ada yang mampet di kompresor, ada yang mampet di ekspansi, maka efeknya ke klep kompresor bisa patah. Terus lagi selang bisa pecah atau jebol, terus seal-sealnya bisa rembes ataupun bocor. Nah, jadi fungsi analyzer ini seperti itu ya. Terus cara ini kan ada putaran seperti ini, fungsinya buat membuka dan menutup aliran freon.
Nah, ini keran ini fungsinya buat menutup dan membuka aliran freon. Nah, ketika udah kita set, ini yang biru udah ke low press, yang merah ke high press. Bagaimana cara kita mengisi freon? Nah, cara mengisi freon kita pakai yang selang kuning atau yang berada di sebelah tengah. Ini nanti yang tengah langsung ke freon, ke tangki freon. Lalu kita konekkan ke tangki freon. Kita cara mengisinya dari jarum yang warna biru atau yang low pressnya. Ini posisinya kita tutup semua. Ketika kita mau pengisian freon, ini yang low pressnya atau yang jarum biru kita buka. Cara bukanya sini. Kalau open kita ke kiri, kalau close kita ke kanan. Ya. Jadi kalau nutup searah jarum jam, kalau buka berlawanan arah jarum jam. Ini cara kita ngisi freon. Nah, kemarin juga ada yang nanya seperti ini. Apakah ketika kita pengisian freon dari high press itu bisa? Nah, ini banyak yang nanya juga seperti itu. Kalau kita mau mengisi freon itu harus di low press atau isep ya, bahasanya itu kompresornya sedang mengisap. Sedangkan yang high pressnya itu sembur atau kompresi atau bertekanan. Jadi ketika kita ngisi harusnya di low press yang diisepnya, karena kalau kita mengisi di yang pressnya itu tidak bisa masuk ke kompresor, bahkan kepala freonnya cenderung kedorong ke tangki freonnya ya. Jadi kalau ngisi harus di low pressnya, ini yang biru. Untuk yang high pressnya ini buat melihat tekanan berapa PSI yang berada di jaringan AC, tekanan tinggi pastinya, ini yang biru. Jadi kalau ada tekanan yang berlebih, kemarin juga ada yang nanya seperti ini, kalau tekanan berlebih itu lebih dari 300 PSI, kalau 250 itu masih bisa, masih ambang normal. Tetapi kalau udah 300 PSI bahkan sampai 400 sampai 450 itu bahaya. Penyebab dari banyaknya tekanan seperti itu, yang pertama karena terlalu banyaknya saat pengisian freon. Terus yang kedua, pendinginan kondensor itu kurang baik. Penyebab pendingin kondensor kurang baik, yang pertama karena kipasnya mati ataupun ada yang mampat di kondensor. Jadi tekanan balik ke high pressnya. Nah, jadi cukup sekian ya, mungkin video kali ini ada kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum jelas bisa Anda pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.